Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Kembali lagi Dialog Jember bersama saya Muhammad Solihin, dan kali ini kita ada satu bahasan yang tentu sangat menarik. Terkenal dengan potensi daun tembakau, tak heran Kabupaten Jember menjadi satu kabupaten penghasil tembakau terbaik dan memiliki pasar internasional. Potensi ini pun tentu tidak lepas dari instansi negara dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu apa saja sebenarnya tugas ataupun fungsi pokok serta bidang apa saja yang kemudian menjadi ranahnya? Dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bersama dengan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, Bapak Asep Munandar. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Semoga sehat. Selamat pagi, alhamdulillah sehat selalu. Baik, untuk pertama kalinya yang mungkin akan disampaikan kepada pemirsa di GTV Jember. Ya, terima kasih Mas Solehin dan terima kasih GTV Jember. Jadi kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jember. Jadi kami mempunyai 4 pilar fungsi, yaitu yang pertama terkait dengan fungsi penerimaan. Jadi kami melakukan pungutan terhadap bea masuk, bea keluar, dan cukai. Kemudian yang kedua, kami melakukan community protection, itu pengawasan memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas masuknya barang-barang yang berbahaya atau yang perlu dicegah pemasukannya ke dalam negeri. Yang ketiga dan keempat ini fungsi kami terkait dengan fasilitasi perdagangan dan asisten industri. Jadi fungsi kami bagaimana memberikan semacam fasilitas perdagangan dan memberikan arahan-arahan kepada para pengusaha untuk bisa melakukan industri yang orientasinya untuk menambah devisa negara berupa produk-produk ekspor di Indonesia ini. Baik, menarik sekali. Lumayan banyak ternyata Pak tugas ataupun fungsi pokok dari KPPBC di Jember ini. Yang mungkin kita akan garis bawahi, Jember ini terkenal dengan produksi tembakaunya, begitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan hal ini apa yang kemudian menjadi tugas yang tersorot nih, maksudnya yang lebih khusus nih di Kabupaten Jember yang dilakukan oleh lembaga Bapak? Iya, kita ketahui Jember ini salah satu sudah terkenal ya, semenjak zaman kolonial itu sudah terkenal sebagai penghasil tembakau. Makanya, dan ini satu kesempatan bagi kami, tadi seperti disampaikan bahwa ada di fungsi ketiga dan keempat kami terkait dengan fasilitasi dan asisten industri. Jadi kami memberikan semacam asistensi bagaimana untuk peningkatan ekspor daun tembakau ke luar negeri. Di KPBC Jember ini kami ada sekitar 15-20 eksportir daun tembakau yang coba kita bina untuk kita tingkatkan dan kita berikan semacam konsultasi apabila ada kesulitan-kesulitan terkait dengan kegiatan ekspornya. Kemudian kami juga sekarang sedang memberikan fasilitas kepada 3 perusahaan kawasan berikat. Dan kebetulan ketiga perusahaan ini produk hasil bakunya adalah hasil tembakau, yaitu berupa cerutu dan daun tembakau yang untuk siap ekspor. Jadi ketiga perusahaan ini mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk. Jadi artinya barang-barang yang dimasukkan oleh mereka, bahan baku nanti diolah menjadi barang jadi, ini akan kita berikan penundaan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kemudian di sisi lain untuk produk-produk lokal, kami mengawasi atau memberikan juga pelayanan terhadap pabrik-pabrik cukai hasil tembakau. Tentunya pabrik-pabrik ini menggunakan bahan baku dari daun-daun tembakau yang ada di Jember. Bahkan beberapa
seperti perusahaan Cerutu yang ada di Jember ini juga sudah melakukan kegiatan ekspor tembakaunya ke luar negeri. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini ternyata rupanya tidak hanya di Jember saja begitu ya Pak ya, yang kemudian menjadi pusat atau sentralisasi dari pengawasan tadi yang Bapak sudah sebutkan. Wilayah kerjanya pun juga meliputi area Bondowoso ataupun Situbondo. Nah, dalam hal ini peran KPPBC apa saja di wilayah tersebut? Betul, seperti kita kata tadi, Jember, KPBC Jember ini membawai 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan juga Kabupaten Situbondo. Nah, ini di Situbondo ini malah ada satu kegiatan yang mungkin jauh dari apa istilahnya pemahaman kita. Jadi sana ada kegiatan importasi gas LPG ya. Dan ini menjadi penyumbang terbesar penerimaan kami di sektor bea masuk. Jadi importernya adalah perusahaan BUMN kita itu Pertamina. Itu importasi LPG dan rata-rata hampir setiap bulan itu ada 5 kapal yang melakukan shipment terkait dengan kegiatan importasi LPG tadi. Baik, pemirsa, rupanya banyak sekali lini yang kemudian menjadi tugas ataupun fungsi pokok yang dilakukan oleh KPPBC Jember ini. Jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.